Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Belanda tambah kenceng perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa Mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Habib Usman bin ya datanya masih ada. Itu kerjasama dengan Senok Nugronya atau Syekh Abdul Ghaffar. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri dimanapun Anda berada ya, kita kembali mengulik sejarah ya tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Memang dalam sejarah tercatat bahwa Mufti Batavia pertama itu Utsman bin Yahya itu merupakan keturunan dari Yaman yang dijadikan kalau sekarang itu ulama atau pembuat fatwa ya, seperti halnya kalau sekarang itu yang suka buat fatwa itu siapa ya? Tahu sendiri. Semoga pastinya sahabat santri tahu ya, dengan kita kembali mengenal sejarah, kita akan tahu ya, bahwa negara Indonesia itu dulu diperjuangkan dengan susah payah oleh nenek moyang kita. Dan ada orang yang mengaku-ngaku bahwa nenek moyangnya itu turut berjuang memerdekakan negara Indonesia. Itu kan konyol. Sedangkan sejarah mencatat bahwa dari kelompok mereka sehingga muncullah fatwa bahwa rakyat Indonesia itu dilarang untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, sehingga yang terjadi di Cilegon, Banten itu terjadi pembantaian beberapa ulama ya, yang didasari oleh fatwa tersebut, seperti halnya apa yang disampaikan Gus Muafik ya. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan mendengarkan sejarah panjang tirani yang perlu diungkap kembali tentang orang-orang yang mengaku ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, sedangkan moyang mereka itu menjadi kedibal, menjadi antek-antek Belanda zaman saat itu. Bukan hanya orang keturunan Yaman yang datang ke Indonesia, bahkan orang pribumi yang jadi kedibalnya Belanda waktu itu company ya, banyak, termasuk ada yang tergabung dalam Kenil ya. Bagaimana videonya? Kali ini Gus Muafik akan menjabarkan secara gamblang orang-orang yang berkontribusi ya memerdekakan Indonesia dan orang-orang yang berkontribusi menjadi pengkhianat. Bagaimana? Kita simak bareng-bareng biar kita melek sejarah, biar kita tahu sejarah tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang akan kita sambut kurang berapa hari lagi ya, kalau nggak salah kurang 15 hari lagi. Ini dia videonya, disimak bareng-bareng, kalau perlu dicatat ya siapa-siapa saja yang menjadi pemberontak atau antek asing kala itu yang sekarang diklaim menjadi orang-orang yang ikut memerdekakan Indonesia. Mau disimak. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. 1971 itu saat dunia sudah berisi manusia, sudah penuh bangsa, penuh suku. Jadi Rasul itu lahir paling akhir. Tahun 300 Nusantara sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. 350 di Banten sudah berdiri kerajaan Saloka Negara. Tahun 400 berdiri kerajaan Taruma
negara. Itu sebelum Rasul lahir. Jadi sampean jangan bayangkan ketika Rasulullah lahir di sana jahiliyah, tempat kita masih jahiliyah. Enggak. Nusantara sudah penuh kemajuan. Bahkan ketika Rasulullah lahir di Jawa bagian tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Kerajaan Galuh itu berdiri tahun 500. Tahun 600 di Jawa berdiri kerajaan Mataram, mempersiapkan pendirian Candi Borobudur. Nah, wali-wali inilah yang bekerja tahu. Para wali kok ngajarkan Islam dengan cara kekerasan. Orang sini jagonya kelahi. Orang Nusantara itu kalau diajak kelahi, jangan main-main. Negara di seluruh dunia itu pernah punya masa kelam. Eropa ditumpas sama Mongolia. Mongolia ini penumpas Eropa, penumpas Arab, penumpas Cina. Afrika habis semua, dihajar sama Mongolia yang waktu itu rajanya namanya Genghis Khan. Akhirnya kemudian setelah menumpas Eropa dan sekitar Cina, Arab, mereka ke sini mau menumpas kerajaan Nusantara. Sasaran utamanya adalah Singasari, tapi Singasari punya hubungan bilateral itu dengan kerajaan Banten, dengan kerajaan Sriwijaya, dengan kerajaan Pajajaran, bersama melawan Mongolia. Utusannya dipotong kupingnya itu sama Kertanegara gitu. Jadi dulu nenek moyang kita sadis, utusan negara kok ngancam potong kupingnya. Perang akhirnya terjadi, perang besar, dihadang mulai Selat Banten sini, Selat Sunda ini sampai Malaka, dihadang dengan semua kekuatan. Apa yang terjadi? Mongolia yang tidak pernah dikalahkan oleh seluruh kekuatan tentara manapun bisa dihabisi di Nusantara. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan pasukan Mongolia adalah negara Nusantara. Loh, jadi makanya jangan diajak kelahi. Lah itulah masalahnya. Ini kalau diurut ke belakang nanti masalahnya sampai di VOC itu bodoh. VOC itu pedagang. Kalau cuman berdagang nipu-nipu gak ada masalah. Begitu dia bawa marsose itu mencoba menekan orang Cilegon, ya potong aja mereka. Geger Cilegon itu karena mereka ngajak kelahi. Coba kalau nggak ngajak kelahi, aman mereka dagang gini. Begitu ngajak kelahi, satu tangsi habis diajar sama orang Cilegon. Di Surabaya diajak kelahi, habis di Surabaya. Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Jadi di Indonesia itu jangan dikit-dikit kelahi. Itu apa itu? Kita cuma diem-diem aja, tunggu aja. Ini. Makanya jangan ngajak kelahi orang sini. Jadi dipikir bangsa ini bangsa ketinggalan. Enggak. Cuman kita diajari akhlak untuk diem, tapi kalau udah keterlaluan jangan salah, Belanda aja habis. Nah, akhirnya para wali ini melakukan pekerjaan bagaimana melakukan pengislaman dengan cara pertanian. Ya nggak mungkin lah orang sini jagonya bertani. Menyebarkan Islam dengan perdagangan, orang Indonesia jagonya berdagang. Jungjung Majapahit, Jungjung Pajajaran itu bisa sampai di di jalur sutra sana, berdagang sampai ke Madagaskar, berdagang sampai ke Arab. Makanya orang sini bawa kopi, begitu dijual di sana disebut Arabica, padahal kopi dari sini. Kopi Cilegon. Di mana ada orang Arab punya kopi? Kalau kurma sih iya. Dia kan kita dagang di sana. Orang di sana tiba-tiba punya rumah kayu besar-besar. Ya dari sini mana ada kayu di sana. Makanya sana itu alat musiknya cuma terbang kecil-kecil kan, teng 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 gitu. Kecil-kecil karena kayu di sana cuma segitu gedenya. Makanya mereka nggak punya beduk. Iya kan, makanya akhirnya begitu sampai sini usil karena mereka nggak punya beduk dibid'ahkan. Karena mereka nggak bisa bikinnya kecil-kecil. Kan gitu, beduk bid'ah. Itu gara-gara dia nggak bisa bikin yang seperti beduk. Karena negaranya punyanya kecil-kecil gitu. Kita alat musiknya sudah gamelan di sini. Alat musik kita itu gamelan terbuat dari logam. Eropa itu kayu tali, gitar itu kan kayu dan tali. Arab terbang sama kulit. Kita itu gamelan pakai logam.
Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang jelasin. Makanya setiap kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Loh, kita ini kayak apa gitu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakek mau ikut perang kemerdekaan kan? Enggak juga. Loh, ini kita dudukkan dulu persoalan. Kita ini sebuah bangsa. Kita punya negara. Kita ini nation state. Loh, makanya para wali ketika melakukan pekerjaan bagaimana nanam, orang sering salah paham. Kenapa tidak dengan kekuatan perang? Di sini jago perang mau diajak kelahi. Kenapa tidak melalui jalur perdagangan para wali? Ini gudangnya pedagang. Dengan jalur apa? Kan gitu. Nah, karena dulu yang nata ini semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Loh, makanya Indonesia itu disebut wilayah karena kita punya para wali. Kan gitu. Wilayah itu yang bersatu menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh itu, loh, makanya begitu wilayahnya ini wilayah para wali, maka semua bergerak untuk apa? Menjaga wilayah. Maka ketika wilayah ini dikuasai oleh orang-orang asing dari Belanda, semua melakukan perlawanan. Di Makassar, Sultan Makassar melakukan perlawanan. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan. Di Jawa, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Di Cilegon, Geger Cilegon melakukan perlawanan. Siapa mereka? Penerus para wali, ulama Torekoh di sini dulu itu. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama Torekoh. Qadiriyah Naksaban, dia itu tegas di sini. Belanda menyebut itu. Begitu Belanda menyebut Torekoh Qadiriyah Naksabandia, tiba-tiba Mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Torekoh itu sesat, dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya ghurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa Mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Ini saya baca panjang, Pak. 94 saya sudah baca itu sejarah Geger Cilegon, tapi judulnya bukan Geger Cilegon, pemberontakan petani Banten, yang nulis Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Maka akhirnya penelitian itu diteruskan oleh Martin Brusines, melakukan penelitian, meneliti Torekoh di Indonesia. Itu judulnya apa? Tulisannya adalah Tarekat. Itu luar biasa. Akhirnya hasil penelitiannya dibukukan di sini lewat penerbitan namanya Inis tahun 93, 94, 95. Lo itu jadi keras di sini dulu. Torekoh disesatkan ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Torekoh, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Torekoh itu sesat ya Mufti Batavia itu Habib Usman bin ya datanya masih ada, itu kerjasama dengan Senok Nugronya atau Syekh Abdul Ghaffar. Lu ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Bahwa persoalan Rasulullah ketika ngimami sholat gak pernah baca surat Al-Lahab, gak ada masalah. Kenapa? Karena Ikrimah bin Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Ya gak enak loh. Tabbat yada bilahabi wa tabb. Ikrimah itu di belakang Rasulullah, makanya Rasul gak pernah baca surat Al-Lahab. Ini kan tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Utsman bin Yahya adalah pahlawan. Nanti dulu, Mufti Belanda kok jadi pahlawan itu gimana? Tuh gitu lah. Loh, makanya saya sarankan nanti mesti dibikinkan ini perlawanan luar biasa. Ini penerus para wali, dan itu para syuhada. Syuhada itu nggak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Syuhada itu masih hidup.
Makanya ketika masih hidup dan kamu nggak ngerti, nggak usah. Ada yang kamu ganti makamnya, ada yang kamu ganti namanya. Demi apa? Demi kepentingan bahwa kamu pengen punya sejarah di Indonesia. Nggak bisa begitu. Baik sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, barusan apa yang disampaikan oleh Gus Muafiq itu terang benerang ya. Memang kita itu tidak boleh melupakan sejarah perjuangan nenek moyang kita yang sudah berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sampai saat ini kita nikmati ya. Dan apabila ada orang yang mengaku dari kalangan mereka yang dulu seperti yang Gus Muafiq sampaikan yang mengeluarkan fatwa ya, hingga terjadi pembantaian para ulama-ulama di Cilegon Banten, itu aneh kan, mengeluarkan fatwa apabila memberontak kepada pemerintahan yang sah kala itu ya, karena kita mungkin dijajah oleh VOC ya, sehingga VOC dengan keluarnya fatwa tersebut tambah berani ya untuk menumpas gerakan-gerakan yang mungkin oleh VOC dianggap sebagai pemberontak. Padahal kita itu ingin kala itu ya mungkin nenek moyang kita memberontak kepada VOC itu sebagai apa ya, sebagai perjuangan ya, tetapi dianggap sebagai pemberontak. Dan yang anehnya apabila ada orang yang gembar-gembor bahwa seperti yang Gus Muafiq sampaikan, ada orang yang menggembar-gemborkan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia itu karena moyang-moyang mereka, itu kan aneh. Ya itulah tadi ya, ingin dianggap sebagai para pejuang ya, padahal itu antek ya. Antek itu sangat menjijikkan, sangat memalukan ya. Tahu mungkin dia ini tahu agama tapi sangat menjijikkan karena mendukung tirani menurut saya itu penjajahan, karena penjajahan itu tidak diperbolehkan. Sahabat santri yang dirahmati Allah, semoga kita tidak melupakan sejarah kita ya, bahwa kita itu dari dulu merupakan negara yang berdiri sendiri dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri, dan yang terpenting kita tidak boleh tunduk kepada kekuatan luar yang ingin dianggap sebagai pahlawan. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada yang terkeliru dalam saya bertutur kata, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, semoga tambah jaya, tambah kompak, dan maju terus bangsa Indonesia.